Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yaitu tentang implementasi kebijakan pembangunan Kota Bukit Tinggi berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Adel Mubarak, SIP MSI. Baiklah, perkenalkan nama saya Ringgalisya Putri dengan NIM 2304233 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan beberapa teman kelompok saya yaitu next. Yang pertama Dwi Agustina Anggraini dengan NIM 2304214 Selanjutnya Putri Alvina Maharani dengan NIM 230421191. Selanjutnya Lydia Manalu dengan NIM 2304250. Selanjutnya Rahma Fadila dengan NIM 230421196 dan terakhir Tihani Wahyu Prayogi dengan NIM 230423345. Baiklah, ya, kata kami presentasikan itu latar belakang dari kunjungan KKL kami. Balai Kota Bukit Tinggi merupakan pusat pemerintahan daerah yang menjadi lokasi utama penyelenggaraan administrasi, koordinasi kebijakan, serta pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Sebagai kantor pemerintahan daerah, Balai Kota memiliki fungsi strategis sebagai tempat berlangsungnya proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh program pembangunan daerah, termasuk kebijakan terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Si perangkat daerah yang menjalankan tugas pemerintah di bidang perencanaan, tata ruang, kebersihan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana. Next. Rumusan pada Rumusan masalah dari laporan ini adalah pertama, apa saja program unggulan pemerintah Kota Bukit Tinggi di sektor lingkungan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, bagaimana visi dan misi pemerintah Kota Bukit Tinggi serta dokumen RPJMD mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan apa dasar hukum yang melandasinya. Selanjutnya, apa bentuk masalah lingkungan paling rawan yang dihadapi Kota Bukit Tinggi saat ini dan bagaimana langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Selanjutnya, yang bagaimana implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah khususnya terkait isu yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan, kapasitas drainase, dan ruang terbuka hijau. Rumusan masalah selanjutnya itu bagaimana pemerintah Kota Bukit Tinggi mempersiapkan program pencegahan dan mitigasi bencana mengingat kota ini termasuk wilayah rawan banjir dan longsor. Yang selanjutnya apakah terdapat peraturan daerah khusus mengenai lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bagaimana efektivitas implementasinya? Yang selanjutnya apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan kebe- berkelanjutan di Kota Bukit Tinggi. Yaitu materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil temuan dari kuliah kerja lapangan di Balai Kota Bukit Tinggi. Nah, kegiatan kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan di Balai Kota Bukit Tinggi ini menghasilkan sejumlah beberapa temuan penting terkait dengan arah kebijakan, program yang dibuat oleh pemerintah, serta kondisi aktual pembangunan berkelanjutan dan juga pengelolaan lingkungan hidup di Balai Kota Bukit Tinggi. Nah, pada temuan ini diperoleh melalui kegiatan seminar dan juga diskusi yang kita adakan bersama dengan Bapak Melvi Abrar, MSI selaku narasumber serta pengamat secara langsung terhadap kondisi lingkungan dan juga tata ruang kota. Nah, temuan berikutnya ini dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana pemerintah itu, daerah itu menghadapi tantangan dan juga peluang dalam mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Next. Lalu berikutnya
ada mengenai program unggulan pemerintah kota Bukit Tinggi di sektor lingkungan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan eh, dan juga ramah lingkungan. Nah, pemerintah kota atau Pemkot dari Kota Bukit Tinggi ini memiliki beberapa program unggulan di sektor lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, terutama berfokus pada pengelolaan sampah dan juga ketahanan iklim. Pemerintah Kota Bukit Tinggi saat ini sedang menjalankan beberapa program strategis seperti penguatan pengelolaan sampah dari sumber dan juga peningkatan fasilitas pemilahan dan juga pengolahan sampah, revitalisasi sistem drainase, dan juga penambahan ruang terbuka hijau, serta pengembangan kebijakan pengurangan sampah plastik. Nah, juga pemerintah di sini mengembangkan konsep tata cerdas berbasis lingkungan dengan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan kebersihan dan juga pengelolaan ruang publik. Program-program tersebut telah menunjukkan bahwasannya pemerintah ini telah berupaya tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan secara reaktif, tetapi juga melakukan peningkatan kapasitas lingkungan yang secara preventif dan juga berkelanjutan. Eh, Program-program ini dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dengan misinya yaitu hebat dalam sektor kesehatan dan juga lingkungan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lydia. Kepada Lydia kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan eh, topik tentang visi dan misi pemerintahan Kota Bukit Tinggi serta dokumen RPJMD mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan apa dasar hukum yang melandasinya. Visi dari Balai Kota Bukit Tinggi yaitu Kota Bukit Tinggi, kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh warganya. Misi dari Balai Kota Bukit Tinggi yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera. Lalu yang kedua yaitu mewujudkan pusat ekonomi inovatif dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata. Lalu yang ketiga yaitu mewujudkan manajemen kota modern dan yang akuntabel dan responsif untuk layanan publik yang optimal. Yang keempat yaitu mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu mewujudkan konektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Next. Selanjutnya dasar hukum. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Bukit Tinggi mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan kajian hidup strategis atau KLHS dan berpedoman pada kerangka hukum nasional dan daerah integrasi aspek lingkungan, sosial, dan EMI. Hukum yang melandasi RPJMD tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 sampai 2021. Next. Selanjutnya yaitu bentuk masalah lingkungan yang paling rawan yang dihadapi Kota Bukit Tinggi saat ini dan bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah. Kota Bukit Tinggi masih menghadapi sejumlah masalah lingkungan yang cukup rawan. Berdasarkan penjelasan narasumber dan observasi lapangan, persoalan yang paling dominan adalah meningkatnya volume sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan, penyempitan ruang terbuka hijau, potensi banjir pada kawasan permukiman padat, serta ancaman longsor di daerah dengan kontrol lahan yang curam. Langkah penanganan oleh pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, pengangkutan ke TPA regional. Yang kedua, mengikat pengomposan. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Yang keempat, kerjasama dan perencanaan strategis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Lydia. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rahma. Kepada Rahma, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, khususnya terkait isu yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, kapasitas drainase, dan ruang terbuka hijau. Implementasi RT RW di Kota Bukit Tinggi, narasumber menjelaskan bahwa meskipun RT RW telah menetapkan zonasi pemanfaatan ruang secara jelas, dalam praktiknya masih dijumpai penyimpangan pemanfaatan ruang seperti pembangunan yang tidak sesuai eh, peruntukan, pengurangan kawasan resapan air, serta alih fungsi lahan di beberapa titik strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang masih perlu diperkuat. Keterbatasan ruang kota dan tingginya kebutuhan pembangunan menjadi penyebab utama terjadinya tekanan terhadap tata ruang, sehingga pengendalian pemanfaatan lahan harus dilakukan secara lebih ketat. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma. Itu materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dwi Agustina. Kepada Dwi, kami persilakan. Baik, selanjutnya yaitu pemerintah Kota Bukit Tinggi mempersiapkan program pencegahan dan mitigasi bencana mengingat kota ini termasuk wilayah rawan banjir dan longsor. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui perangkat daerah terkait tengah melaksanakan berbagai program mitigasi seperti rehabilitasi drainase, pembangunan sumur resapan, penataan daerah rawan longsor, serta pelarangan pembangunan di zona berisiko tinggi. Edukasi kebencanaan juga terus diberikan kepada masyarakat melalui BPBD dan kelurahan. Pemerintah Bukit Tinggi melakukan upaya mitigasi melalui pelatihan evakuasi, penggunaan peralatan tanggap darurat, dan strategi penyelamatan diri. Next. Selanjutnya yaitu peraturan daerah khusus mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bagaimana efektivitas implementasinya. Pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi seperti Perda Pengelolaan Sampah, Perda RT RW, dan kebijakan pengurangan sampah plastik. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam melaksanakan berbagai program lingkungan. Dasar hukum utama untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kota Bukit Tinggi mengadaptasi dan merinci aturan ini ke dalam kebijakan lokal, diantaranya yaitu Peraturan Daerah atau Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota atau Pemko, Bukit Tinggi dan DPRD telah menyetujui Ranperda RPPLH untuk periode 2025 sampai 2055 yang menunjukkan adanya kerangka kerja jangka panjang untuk melindungi dan mengelola lingkungan di tingkat lokal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dwi. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Tihani. Kepada Tihani, kami persilakan. Baik, selanjutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Kota Bukit Tinggi. Faktor pendukung meliputi komitmen kepada daerah, koordinasi antar OPD, dukungan masyarakat, serta terbukanya peluang kolaborasi dengan komunitas dan lembaga lingkungan. Sementara itu, hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan sarana prasarana, tekanan pembangunan pariwisata, serta belum meratanya pemahaman tentang pentingnya tata ruang yang berkelanjutan. Next. Lalu kesimpulan dari materi ini ialah berdasarkan hasil seminar bersama Bapak Melvi Abral MSI,
observasi lapangan serta analisis teori dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Komitmen ini tercermin dari integrasi prinsip keberlanjutan dalam visi dan misi pembangunan daerah, serta dokumen RPJMD. Pemerintah Bukit Tinggi telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai 2045 melalui Perda nomor 1 tahun 2025 yang menjadi pedoman utama pembangunan. Dokumen ini terintegrasi dengan RPJPN dan RT/RW, menargetkan Bukit Tinggi sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, serta Rakorda Integrated City Planning melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan rencana realistis dan inklusif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tihani. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan materi hari ini, berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.